Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, para santri yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kita kesempatan berkumpul di taman surga. Nah, siapa yang tidak sadar bahwa pada kesempatan kali ini dia sedang berada di taman surga? Antum sekarang ini sedang berada di mana? Taman surga. Kalau antum belum merasakan berada di taman surga, berarti belum benar imannya, belum kuat imannya, belum sempurna imannya. Karena seharusnya seorang yang berada di majelis ilmu itu dia memposisikan dirinya berada di taman surga yang penuh keindahan dan kelezatan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena tidak semua orang mendapatkan kenikmatan ini. Teman-teman antum yang sekarang masih di rumah lockdown, mana bisa dia seperti ini? Mungkin sekarang dia sedang sibuk main HP, mungkin sekarang dia sedang sibuk di jalan naik motor sama teman-temannya, nongkrong minum kopi. Ya, antum sedang berada di taman surga menuntut ilmu. Insyaallah luar biasa. Kemudian salawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insyaallah pada kesempatan kali ini Ustaz nggak bakal lama-lama. Kita sedikit tapi berkualitas. Alhamdulillah Ustaz Abian merekam, semoga bermanfaat dan menyebar luas ke seluruh penjuru negeri. Nah, itu ya. Ustaz mau tanya sama antum. Ustaz mau tanya, pikirkan baik-baik pertanyaan ini. Antum tanya pada diri antum. Ustaz mau tanya dulu. Apa yang paling berharga dalam diri antum? Menurut antum, di dalam diri antum, pada diri antum, apa yang paling berharga yang antum harus pertahankan itu, apapun resikonya? Menurut antum apa yang paling berharga pada diri antum? Setiap orang pasti punya hal yang berharga pada dirinya. Sekarang Ustaz tanya, pikirkan pada diri antum, apa yang paling berharga pada diri antum? Ustaz kasih dua orang yang mau menjawab. Ustaz kasih kesempatan dua orang yang siap menjawab. Kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Yang paling berharga dalam diri antum? Ada yang bisa jawab? Yusuf, apa? Waktu. Yusuf, waktu. Siapa lagi? Siapa lagi? Kang Jaka mungkin? Keimanan. Ketahuilah yang paling berharga dalam diri antum adalah keimanan kepada Allah. Iman. Ustaz bilang di dalam diri antum. Ustaz bilang di dalam diri antum, di dalam jiwa antum. Apa? Iman. Iman. Itulah yang antum harus pertahankan sampai mati. Karena Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai mati kecuali dalam keadaan iman di dalam diri kita. Bahkan setiap pekan, setiap Jumat Allah perintahkan supaya apa? Supaya kaum muslimin itu diingatkan tentang ketakwaan, tentang keimanan kepada Allah. Kalau antum mau tahu, tujuan utama diadakannya sholat Jumat itu adalah wasiat takwa, wasiat keimanan kepada Allah. Sholat Jumat, khutbah Jumat tanpa ada wasiat takwa, tanpa ada wasiat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah. Itu tujuannya, setiap Jumat diperingatkan. Bahkan Allah memperingatkan kita sering di dalam ayat Al-Quran.
Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang disuruh siapa? Allah menyebut siapa? Orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang telah beriman. Kalau Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, artinya orang-orang beriman yang belum sempurna imannya. Orang-orang beriman yang belum sempurna imannya Allah seru dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang telah beriman dan belum sempurna imannya, aminu. Tetaplah kalian dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok begitu Ustaz? Kenapa ya ayyuhalladzina amanu orang yang belum sempurna imannya? Karena Allah menyebutkan di ayat yang lain. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kalau dia sudah disebut mukminun, orang-orang yang betul-betul iman kepada Allah. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang sudah sempurna imannya. Tuh, orang yang telah betul-betul sempurna imannya, amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Mereka itulah yang betul imannya kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau orang sudah betul beriman pasti nggak ada ragu. Kalau kita masih ragu kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, berarti kita belum menjadi seorang mukmin yang sempurna iman. Ustaz pada kesempatan kali ini diamanahkan untuk mengisi tentang tauhid, kitab Al-Usul As-Salasah. Tapi sebelum kita masuk ke kitab itu, sebelum kita membahas itu, Ustaz pengen kita berpikir. Berpikir apa tadi? Berpikir, sadari bahwa hal yang paling berharga, yang paling harus antum pertahankan adalah apa tadi? Iman. Ini harus betul-betul diperhatikan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita di sini mungkin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu karena nenek moyang kita, bapak kita, ibu kita, nenek kita, engkong kita, dan orang-orang yang terdahulu saudara-saudara kita, mereka Islam, mereka iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga menjadi seorang muslim. Maka yang perlu kita kuatkan adalah keimanan kita. Kenapa? Karena jangan-jangan sampai kita hanya mengikuti orang tua kita saja. Jangan sampai Islam kita, iman kita itu cuma ikut-ikutan orang tua kita aja, tanpa kita tahu iman itu apa, Islam itu apa. Bahkan jangan-jangan Allah itu siapa belum paham. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha segalanya, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tapi kita belum paham sebetulnya apa. Tuh, nanti kita akan masuk pembahasan itu, Al-Kitab Al-Usul As-Salasah. Sudah tahu tadi yang paling berharga adalah iman. Kemudian kita masuk pada kitab Al-Usul As-Salasah. Sebenarnya ini bukan kitab ya. Al-Usul As-Salasah, atau para ulama menyebutnya salah satu usul, akan tetapi yang sering viral ya. Kalau bahasa sekarang itu viral. Yang paling dikenal, masyhur di kalangan santri, antum seharusnya sudah masyhur di telinga antum, kitab salah satu usul. Tapi para ulama menyebutnya al-usul. Kalau yang masyhur itu namanya al-usul as-salasah, tapi para ulama menyebutnya salah satu usul. Apa itu kitab salah satu usul? Salasah apa artinya? Salasah, basit. Salasah artinya apa? Salasah, tiga. Salasah artinya tiga. Usul, asal katanya adalah al-aslu, aslun, usulun. Bentuk jamaknya usul. Salah satu usul, karena salasah, sesuatu yang sudah jamak itu salasah, maka disebutnya salah satu usul. Terjemahannya adalah tiga landasan utama. Tiga landasan utama, tiga landasan pokok yang harus kita pelajari sebagai seorang mukmin. Jangan sampai tiga landasan pokok ini kita tidak tahu. Nama salah satu usul. Usul itu inti. Usul itu artinya dasar. Berarti dasar-dasar ajaran Islam. Inti-inti ajaran Islam. Jadi antum seorang Islam, seorang mukmin,
Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus tahu inti dari ajaran Islam itu sendiri. Menarik ini. Sebelum Ustaz buka bukunya, Ustaz pengen kenalin semuanya dulu. Nanti semoga kalaupun ini kita nggak bisa bahas malam ini, mungkin di ketemu selanjutnya. Salah satu usul ini cuman 10 lembar. Bukan 10 lembar, 10 halaman. Salah satu usul cuma 10 halaman. Akan tetapi syarahnya setebal ini. 10 halaman disyarah setebal ini. Syarah itu artinya penjelasan. Dijelaskan setebal ini. Itu luar biasa para ulama itu. 10 halaman bisa seperti ini. Tebalnya. Luar biasa. Memang itulah para ulama. Ketika mereka mendapatkan matan tentang akidah, mereka syarah. Disyarah menjadi setebal ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih itu kitab Salasatul Usul? Kitab Salasatul Usul itu adalah kitab akidah. Kitab tauhid yang ditulis. Penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Muhammad At-Tamimi. Sudah pernah dengar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Sudah pernah dengar? Belum pernah dengar. Ustaz sampaikan biografinya sedikit. Nanti antum cari seluas-luasnya tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Antum harus tahu. Kenapa harus tahu, Ustaz? Karena termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu viral di Indonesia ini dan bahkan di seluruh negeri. Nanti kalau antum sudah dewasa, antum sudah mempelajari tauhid, pasti mempelajari akidah, pasti antum menyinggung nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa Ustaz dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah imam. Seorang imamul muwahhid. Imam dalam mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam dalam mengesahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara buku beliau, karya beliau adalah salah satu usul sama kitab tauhid. Kenapa perlu saya sampaikan? Nanti antum akan pelajari. Kalau antum sudah mempelajari kitab-kitab tauhid, pasti antum akan mendengar menyinggung nama beliau. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini lahirnya di kerajaan Saudi Arabia sekarang. Sekarang ini di kerajaan Saudi Arabia. Beliau itu hafal Al-Quran umur berapa? Antum sekarang kan di Pondok Tahfiz, Pondok Tahfizul Quran. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu hafal Al-Quran umur berapa? Basit umur berapa sekarang? 16 tahun. Kamu berapa? 13. Berapa hafalannya? Hafalannya berapa juz? Belum. Basit 8 juz. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hafal Al-Quran di umur 10 tahun. Mereka kalau hafal Al-Quran enggak seperti kita. Mereka hafal Al-Quran betul-betul hafal dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mungkin kalau kita hafal pagi harinya, sore harinya hilang. Hafal malam harinya, pagi harinya di store hilang. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hafal 30 juz mungkin. Gurunya siapa? Bapaknya. Gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu orang tuanya sendiri, ayahnya sendiri. Sehingga beliau hafal 30 juz dalam usia 10 tahun. Memang antum sudah tepat jalurnya, yaitu menghafal Al-Quran. Kalau antum sudah hafal Al-Quran, antum akan memudah membuka ilmu-ilmu yang lain. Antum sudah hafal Al-Quran ditambah ilmu bahasa Arab, itu adalah modal yang besar. Antum hafal Al-Quran, kemudian paham bahasa Arab, itu adalah modal yang besar yang akan menjadikan antum seorang alim, seorang ulama, seorang mujaddid yang memperbaharui din ini, yang memperbaharui agama ini. Jadi sudah betul, antum jalurnya sudah betul, yaitu masuk pesantren tahfiz, menghafal Al-Quran. Sebagaimana Imam Al-Bukhari, Imam Asy-Syafi'i, orang-orang hebat, para imam zaman dulu, mereka hafal Al-Quran di usia belia. Orang yang mampu menghafal di usia belia itu di bawah umur 10 tahun, itu tentu apa? Semuanya adalah karunia Allah. Karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka. Jadi mintalah karunia itu
supaya antum juga betul-betul hafal 30 juz mungkin. Itu dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah belajar itu dengan ayahnya, beliau belajar ke Madinah. Beliau belajar ke Mekah, ke Basrah. Artinya apa? Keluar kota. Contohnya sekarang antum yang dari Ambon, yang dari Maluku Utara, Maluku Selatan, Ternate, Tidore, Sulawesi Selatan, Medan, Aceh, yang dari Lampung, Sumatera Barat, Palembang, antum juga sudah mengikuti jalurnya para ulama, yaitu menuntut ilmu keluar kota, mencari guru keluar kota, hijrah, pergi untuk menuntut ilmu. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Ketika antum keluar menuntut ilmu di sini, tidurmu, istirahatmu, setiap langkah kakimu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ngantuknya itu dihitung pahala. Kenapa? Karena sedang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tergantung niatnya. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Dia jauh-jauh dari Maluku ke sini itu apa tujuannya? Kalau antum tujuannya menuntut ilmu, antum bakal dapatkan itu seluruh keutamaan itu. Tetapi kalau karena antum dipaksa orang tua antum, atau ya untuk jalan-jalan, untuk cari pengalaman, maka itulah yang akan antum dapatkan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang dia hijrahnya, perginya dari rumah datang ke sini karena Allah dan Rasulnya, bahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan sampai kepada Allah, maka dia akan sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kana hijratuhu lid dunya. Nih, digaris bawahi. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha. Akan tetapi kalau dia pergi dari Maluku, dari rumahnya datang ke sini, lid dunya yusibuha, untuk dunia yang dia inginkan, supaya dia hafal Quran, untuk menikahi seseorang, supaya dia mendapatkan ilmu yang nanti bisa menjadi pejabat, untuk mendapatkan dunia intinya. Awim ro'atin yankihuha. Nih garis bawahnya lagi. Antum kesini jauh-jauh menghafal Al-Quran untuk menikahi seseorang, karena seseorang itu meminta antum mahar 30 juz. Ya akhi Yusuf, ana mau menikah sama antum, tapi maharnya 30 juz ya. Wah. Ya akhi Sabrio, ana mau menikah sama antum, tapi antum harus hafal 30 juz. Datanglah Sabrio dari arah timur yang jauh sana, datang ke pesantren penuh semangat menghafal Al-Quran supaya mendapatkan sipulana. Qadarullah, takdir Allah, betul-betul dia hafal Al-Quran, betul-betul dia hafal Al-Quran 30 juz, itu jadi mahar untuk menikahi sipulana tadi. Maka fahijratu ila ma hajara ilai, tidaklah yang dia dapatkan kecuali apa yang dia tujukan. Kalau dia tujuannya mendapat perempuan, dia dapat itu perempuan. Antum hafal Al-Quran tujuannya supaya terkenal, supaya mendapat dunia, Allah akan kasih itu buat antum. Lagi-lagi apa? Kepada niat. Niat kita harus perbaharui. Niat itu sama dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh amal kita ini tergantung semua niat kita. Sebaik apapun amal kita, sebagus apapun, sehebat apapun amal kita, semuanya ditentukan oleh niat. Semuanya ditentukan oleh niat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu at-taqwa hahuna. Iman, takwa itu Allah tunjuk di sini. Nabi Muhammad SAW tunjuk di sini. At-taqwa hahuna. Takwa itu keimanan antum itu di sini. Wa yusiru ila sadrihi 3 marrat. Nabi Muhammad SAW menunjuk kepada dadanya sebanyak 3 kali.
Menunjukkan apa? Takwa, iman kita itu di dalam hati kita. Makanya akidah itu, tauhid itu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? At-tasdiqu bil qalbi. Apa artinya? At-tasdiqu bil qalbi. At-tasdiq, yakin, jujur di dalam hatinya tentang keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Wal lafzu wan natqu bil lisan. Iman itu harus diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bil jawarih atau bil arkan. Apa selanjutnya? Beramal dengan tubuh-tubuh kita, seperti sholat, sedekah, melakukan seluruh kebaikan-kebaikan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Iman di dalam hati harus dilapaskan, juga harus kita amalkan. Itu baru imannya betul, imannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saat Ustaz mau kasih bocoran ya. Di antara syarat agar kita itu kuat imannya kepada Allah, agar iman kita itu kokoh seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti imannya Umar bin Khattab, seperti imannya Utsman bin Affan, seperti imannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, atau seperti imannya 1.400 sahabat yang berbaiat di bawah pohon. Laqad radhiyallahu anil mu'minina, sungguh Allah telah meridhai, idz yubayyi'unaka tahta as-sajarah, sahabat Nabi yang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW di bawah pohon. Jumlahnya 1.400 sahabat. Allah ridho sama keimanan mereka, atau seperti keimanan mereka. Di antara syarat yang dikumpulkan oleh para ulama ada 7. Yang dikumpulkan oleh para ulama berdasarkan penelusuran dalil Al-Quran dan dalil dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW ada 7. Tapi mungkin pada kesempatan kali ini 1 yang mau saya sampaikan. Apa itu 1? Berilmu tentang la ilaha illallah. Berilmu tentang la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Sabrio, apa itu la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Itu yang biasa kita. Tapi lebih dari itu, terjemahannya lebih dari itu. Tapi la ilaha illallah, tiada ilah, maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu maknanya. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kita harus paham makna la ilaha illallah. Kita harus paham konsekuensi la ilaha illallah. Kita harus paham penjelasan tentang la ilaha illallah. Artinya apa? Berilmu tentang la ilaha illallah itu akan menguatkan iman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik." Ketahuilah Muhammad annahu la ilaha illallah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah. Tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzanbik, mohon ampunlah untuk dirimu. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain mengatakan bahwa man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia ya'lam. Ya'lam itu fi'il mudhari'. Ya'lam, baik dia dalam rangka mempelajari itu kalimat la ilaha illallah, atau dia sudah belajar itu kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Jaminannya apa? Masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih. Itu ya, 1, berilmu tentang la ilaha illallah. Nanti antum paham sendiri, tahu sendiri. Nanti yang akan Ustaz sampaikan ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 menit lagi jam 8.
Untuk materi pada malam hari ini Ustaz cukupkan sampai di sini. Ini sifatnya adalah perkenalan tentang tauhid, perkenalan tentang ilmu akidah. Ilmu yang paling mulia dari seluruh ilmu di muka bumi itu apa? Ilmu tauhid, ilmu akidah. Jadi antum jangan buru-buru ngebet pengen belajar ilmu yang lain, bahwa ilmu yang paling mulia di muka bumi ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu akidah.